Terima kasih Anda masih bersama kami di iNews Siang. Pemirsa, masa buruh berbagai elemen se-Jabodetabek hari ini akan kembali berunjuk rasa di depan gedung MPR DPR Senayan, Jakarta. Mereka satu suara menolak Perpu Cipta Kerja. Masa buruh di kawasan Jakarta Timur ini sejak pagi berkumpul di kawasan industri Pulau Gadung. Jumlah tuntutan disampaikan buruh mulai dari menolak Perpu nomor 2 tahun 2022 hingga kenaikan kesejahteraan. Buruh juga meminta agar pemerintah kembali ke Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Sambil berkonvoi menggunakan bus dan sepeda motor, para buruh akan melintasi sejumlah ruas jalan protokol di Jakarta menuju gedung DPR RI. Iya, Perpu ini kan sebenarnya dagelan ataupun akal-akalan daripada pemerintahan yang dipimpin pada Jokowi ya, untuk mengakali daripada Undang-Undang Cipta Kerja yang dibawa naungan Omnibus Law. Nah, di mana Omnibus Law khususnya Cipta. Ya, pemirsa, unjuk rasa buruh hari ini kembali digelar untuk menolak peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Ada 9 poin yang menjadi sorotan para buruh. Penolakan terhadap peraturan pemerintah pengganti undang-undang tentang Cipta Kerja kembali dilayangkan buruh dari berbagai elemen di daerah di Indonesia. Penolakan dilakukan buruh karena peraturan pemerintah pengganti undang-undang tentang Cipta Kerja dianggap tidak berpihak dan tidak mementingkan kaum buruh. Selain itu, Perpu nomor 2 tahun 2022 dianggap tidak jauh berbeda dengan Undang-Undang Omnibus Law. Setidaknya terdapat 9 poin yang menjadi sorotan buruh, di antaranya penetapan upah minimum, tenaga kerja alih daya, pembayaran pesangon, perjanjian kerja waktu tertentu, sanksi pidana, hingga keberadaan tenaga kerja asing. Salah satu poin yang menjadi perhatian diantaranya mengenai penetapan upah minimum, di mana buruh mengamati terdapat upaya di mana seorang kepala daerah, yakni gubernur, berpotensi tidak dapat menetapkan kenaikan upah minimum. Karena dalam pasal 88 terdapat kata dapat yang dianggap sebagai celah bagi gubernur tidak menetapkan kenaikan upah. Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia yang kerap memantau kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan kesejahteraan buruh menilai secara umum keberadaan Perpu nomor 2 tahun 2022 tidak memiliki kejelasan dalam mengatur cipta kerja. Atas alasan tersebut, buruh hari ini akan kembali menggelar unjuk rasa di DPR RI. Buruh beranggapan DPR menjadi lembaga yang tidak lagi dapat dipercaya karena revisi terhadap Omnibus Law Cipta Kerja adalah melalui jalur Perpu, sehingga membuat buruh tidak mempercayai DPR. Menyatakan sikap, 1, mengecam keras dan menolak. Saya ulangi, mengecam keras dan menolak sikap DPR RI yang menyatakan setuju dengan Perpu nomor 2 tahun 2022 tentang Omnibus Law Cipta Kerja menjadi undang-undang yang akan disahkan dalam sidang paripurna DPR. Sikap DPR yang menyetujui Perpu nomor 2 tahun 2022 tentang Omnibus Law Cipta Kerja menjadi undang-undang ini bertentangan dengan keinginan masyarakat luas, termasuk di dalamnya kelas pekerja, buruh, petani, nelayan. Buruh meminta agar pemerintah mengembalikan peraturan pekerja ke Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 yang dianggap paling pas perhitungannya. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Iya, demo yang cukup besar ini nantinya mungkin sedikit menghambat warga yang akan melintasi di beberapa wilayah di Jakarta ini ya. Iya, benar sekali, dan kita harapkan juga para pemirsa atau para pengguna jalan ini bisa mencari jalur alternatif lain ya untuk melintasi selain di daerah DPR RI tadi. Iya. Dan berikutnya pemirsa, Ketua Umum DPP Partai Perindo Haritanu Sudibyo melantik Brigjen TNI Purnawirawan Toto Jumariono sebagai Ketua DPW Partai Perindo Provinsi Lampung. Toto Jumariono diharapkan bisa membawa Partai Perindo meraih kemenangan di Lampung pada pemilu 2024 mendatang.
Mantan Danrem 043 Gatam Lampung Brigjen TNI Purnawirawan Toto Jumariono dilantik menjadi Ketua DPW Partai Perindo Provinsi Lampung. Pelantikan dilaksanakan langsung oleh Ketua Umum Partai Perindo Haritanu Sudibyo. HT menilai sosok Toto Jumariono sebagai putra asli daerah bisa membawa Partai Perindo meraih kemenangan di Lampung pada pemilu 2024. Penguatan mesin partai, otomatis yang dikuatkan ya pengurusnya. Jadi diharapkan Pak Toto ini bisa membawa Perindo di Lampung besar sesuai harapan kita. Jadi partai yang berpengaruh, tentunya dengan memperoleh kursi yang cukup banyak ya. Yang jelas saya akan membreakdown strategi yang sudah ditentukan oleh DPP. Kalau ke dalam, itu rahasia bos. Nggak boleh strategi. Sepak bola aja strategi nggak boleh dibuka sama lawan, nanti ketahui lawan. Dengan pergantian pengurus ini, Partai Perindo ditargetkan bisa meraih suara 2 digit dan mengantarkan kader partai untuk duduk di parlemen. Dari Bandar Lampung, Andres Afandi, iNews melaporkan.